selamat datang di channel Bidan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bidan IDN Channel. Pada hari ini, 14 Juli 2020, telah dilaksanakan tryout uji kompetensi kebidanan nasional oleh Bidan IDN. Selamat untuk kakak-kakak yang telah selesai mengikuti tryout uji kompetensi kebidanan. Nantikan door prize dan piagam penghargaan untuk peringkat 1 dan 2 yang sudah melaksanakan tryout uji kompetensi kebidanan dengan perolehan yang paling tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi uji kompetensi kebidanan nasional yang akan diselenggarakan di waktu dekat ini. Nah, kisi-kisinya apa saja sih? Yang pertama adalah remaja. Poin remaja ini yang muncul ada beberapa soal, 4-9 soal, mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, pemerkosaan, kemudian ada gangguan-gangguan menstruasi. Biasanya gangguan-gangguan menstruasi ini yang paling banyak muncul, seperti kasus-kasus di mana gangguan menstruasi tersebut bisa dikatakan normal atau masalah yang harus segera diatasi. Kemudian di poin remaja itu ada menars atau menstruasi yang pertama muncul. Nah, setelah poin remaja ada poin prakonsepsi, di mana mengenai bahasan persiapan kehamilan sehat yang seperti apa, nutrisi kehamilan harus bagaimana, pemeriksaan kehamilannya harus seperti apa, kemudian gizi atau nutrisinya, dan juga HIV atau AIDS pada kehamilan. Setelah itu ada poin kehamilan. Nah, masa kehamilan ini yang paling banyak muncul soal-soalnya di uji kompetensi kebidanan. Hampir 50% dari soalnya adalah mengenai kehamilan. Dari kehamilan ini ada perubahan fisik dan psikologis yang harus kita ketahui, di mana kita sebagai bidan harus mengetahui asuhan apa, tindakan apa yang harus diberikan untuk beberapa kondisi yang tiba-tiba muncul pada ibu hamil. Ada ibu hamil dari trimester 1, 2, dan 3, ada beberapa ketidaknyamanan atau perubahan fisik dan psikologis yang normal pada ibu hamil, dan juga kita harus mengetahui tanda bahaya yang bagaimana, tanda pasti kehamilan, tanda tidak pasti kehamilan, dan juga pada saat kehamilan kita harus mengetahui adanya deteksi dini, resiko, kemudian risti atau risiko tinggi, kegawat daruratan kehamilan. Setelah kehamilan, ada juga poin yang paling banyak nih soalnya, yaitu tentang persalinan. Nah, dari mulai kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, kakak-kakak harus mengetahui bagaimana perubahan-perubahannya, tanda-tanda persalinan seperti apa, dan juga kegawat daruratan deteksi dini apa yang kita sebagai bidan harus lakukan, yang kita harus berikan asuhan seperti apa pada kasus-kasus tertentu. Nah, banyak masalah yang tiba-tiba muncul pada saat bersalin, yang tadinya pada saat hamil tensinya tidak tinggi, pada saat persalinan kemudian tekanan darahnya naik. Nah, kita harus sesuaikan asuhan-asuhan apa atau tindakan apa yang diberikan untuk kondisi-kondisi tertentu. Setelah persalinan adalah masa nifas, di mana masa antara pasca lahir sampai 42 hari setelah persalinan. Pada masa nifas ini ada beberapa kunjungan yang harus dilakukan oleh bidan, dan juga peran-peran atau kebijakan apa, anjuran apa, dan penkes atau pendidikan kesehatan apa yang diberikan pada masa nifas rentang antara 3 hari, misalnya 28 hari dan 42 hari. Ada perbedaan-perbedaan anjuran penkes yang harus diberikan pada ibu nifas. Setelah masa nifas, ada juga masa antara. Nah, masa antara ini terdiri dari deteksi dini, kemudian program KB. Nah, ini yang paling banyak muncul nih dari pembahasan masa antara. Jenis-jenis KB. Kakak-kakak harus tahu KB metode yang sederhana, metode yang modern seperti apa, yang jangka panjang, jangka pendek seperti apa, dan juga KB yang hormonal dan juga non-hormonal seperti apa. Ketika ada pasangan orang tua, pasangan
yang ingin menggunakan KB atau alat kontrasepsi kemudian mempunyai beberapa kasus yang tidak lazim seperti sedang kuliah, tidak ingin dulu punya anak, ingin menunda kehamilan, atau anaknya baru usia 2 bulan kemudian ingin menggunakan KB. Nah, kakak-kakak harus bisa membedakan anjuran KB yang mana yang harus diberikan. Setelah itu, setelah masa antara ada perimenopause, di mana kakak-kakak harus tahu gejala atau tanda apa yang digolongkan ke perimenopause atau klimakterium, dan golongan mana yang dimasukkan ke menopause. Setelah perimenopause ada bayi baru lahir. Nah, rentang bayi baru lahir usia 0-28 hari misalnya, kakak-kakak harus tahu nih, asuhan bayi baru lahir apa yang dilakukan segera saat lahir, dan juga asuhan bayi baru lahir apa yang dilakukan pada usia 1 minggu misalnya. Imunisasi apa yang harus diberikan, imunisasi dasar apa yang sudah harus diberikan pada usia tertentu, kemudian perawatan tali pusat, dan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kunjungan masa nifas yang disesuaikan dengan asuhan bayi baru lahir. Setelah itu yang terakhir ada bayi dan balita. Nah, pada bayi dan balita ini yang paling utama adalah tumbuh kembangnya. Kakak-kakak harus tahu berat badan, panjang badan, atau tinggi badan yang dikatakan normal pada usia tertentu itu seperti apa. Setelah itu, kakak-kakak juga harus tahu masalah-masalah, kasus, atau penyakit yang ditimbulkan yang bisa muncul pada usia bayi dan balita. Nah, seperti itu kisi-kisinya untuk uji kompetensi kebidanan nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sukses uji kompetensinya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, cukup sekian untuk kisi-kisi uji kompetensi kebidanan. Untuk pembahasannya kita lanjutkan ke video selanjutnya. Salam Bidan Indonesia.